Ada seorang ulama hadis, ulama besar, namanya Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Apa kata beliau? La yazalul mar'u aliman. Seorang itu akan dianggap alim. Seorang itu akan tetap alim, berilmu, madama yazunnu anna fi baladihi man huwa a'lam minhu. Selama dia merasa di negerinya ada orang yang lebih alim. Selama di negerimu itu engkau merasa ada orang yang lebih alim daripada engkau, lebih berilmu daripada engkau, lebih banyak hafalan Qur'annya daripada engkau, lebih banyak hafalan hadisnya daripada engkau, maka engkau alim. Fa idza dhanna annahu a'lamuhu, fa idza dhanna annahu a'lamuhum, tapi kalau dia sudah menyangka, merasa bahwa sayalah yang lebih berilmu, faqad jahil, maka sesungguhnya dia tidak lagi alim, tapi dia jahil. Mudah-mudahan kita merasa kita lah yang paling jahil di negeri ini. Masih banyak orang yang lebih berilmu, masih banyak para kiai yang lebih hafiz, masih banyak para ustadz yang lebih mutqin, sehingga kita alim. Wa kana Sya'rani, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yara, melihat, memandang, memperhatikan, annal ibadata la tasluhu illa bi salahil qalbi. Ibadah tidak akan membawa kebaikan illa kecuali bi salahil qalbi. Hatinya mesti baik. Hati baik. Wa naqail akhlaq, dan akhlaknya bersih, suci. Fakana la yaqumu ila shalah. Beliau kalau mau salat, beliau cek dulu illa idza fattasha qalbah. Dia cek hatinya, dia lihat, dia perhatikan. Hal fihi ghil, apakah dalam hati itu ada ghil, hasad, dengki, au hiq, atau dendam, benci, busuk hati, au hasad, atau merasa tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, au namimah, atau membicarakan aib orang lain, au syahwah, hawa nafsu, saghirah au kabirah, saghiratun au kabiratun, kecil ataupun besar. Balkana yastahyi, beliau merasa malu, ayyanama, tidur, dia malu kalau dia tidur. Wa fi qalbihi syai'un, dalam hatinya ada sedikit saja dari perasaan dengki, dendam, kesumat, marah, namimah, bicara aib. Li'anna an-nawma rihlatur ruh, li'anna an-nawma rihlatur ruh, karena tidur itu adalah perjalanan ruh ilal mala'il a'la, karena tidur itu adalah perjalanan ruh kepada tempat yang tinggi, kepada tempat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 9. Imam Al-Qurtubi ada meriwayatkan, dalam riwayat itu disebutkan ada orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ma baluna dan nad'u fala yustajabu lana, mengapa kami berdoa tapi doa kami tak dikabulkan? Imam Ibrahim bin Adham menjawab ada 10. Pertama, li annakum araftumullaha falam tuti'u, kamu tahu Allah tapi kamu tak patuh kepada Allah. Wa araftumur Rasul sallallahu alaihi wasallam falam tattabi'u sunnatah, kamu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kamu tak ikut sunnahnya. Wa araftumul Quran falam ta'malu bihi, kamu tahu Al-Quran tapi tak kamu amalkan isinya. Wa akaltum ni'amallah falam tu'addu syukraha, kamu makan nikmat Allah tapi kamu tidak pernah menunaikan syukur padanya. Wa araftumul jannata falam tatlubuha, kamu tahu surga tapi kamu tak berusaha untuk mencarinya. Wa araftumun nara falam tahrabu minha, kamu tahu neraka tapi tak pernah berusaha untuk lari dari neraka. Wa araftumus syaitan falam tuharibuhu, kamu tahu setan tapi kamu tidak pernah memeranginya. Wa faqtumuhu, justru perbuatan kamu sama dengan perbuatan setan, justru kamu setuju dengan setan. Wa araftumul mauta falam tasta'iddu lahu, kamu tahu kematian tapi kamu tidak pernah menyiapkan diri untuk mati. Wa araftumul amwata falam ta'tabiru, kamu tahu pernah melihat, menyaksikan orang mati tapi kamu tak pernah mengambil pelajaran dari kematian. Dan yang terakhir, wa taraktum ayubakum washtaghaltum bi ayubin nas, kamu tinggalkan aib, cacat, kekurangan dirimu karena kamu sibuk memikirkan cacat, kekurangan orang lain. Itulah di antara sebab kenapa doa kita tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Salah seorang orang soleh berdoa, Allahumma barik li fi rizqi. Ya Allah, berikanlah berkah pada rezekiku. Lalu temannya bertanya, lima la taqul Allah marzuqni? Kenapa engkau tidak berdoa, ya Allah beri aku rezeki? Kenapa engkau katakan beri berkah pada rezeki? Lalu sahabatnya itu menjawab, innallaha dhamina rizqa likulli hayyin min khalqi. Allah menjamin rezeki setiap makhluk, maka tak perlu diminta rezeki itu. Walakinni as'aluhul barakah fi rizqi. Yang kuminta adalah berkah dalam rezeki. Fa ya jundun khafiyun, karena berkah itu adalah seperti pasukan tentara yang tersembunyi, dan itu adalah min junudillah, salah satu dari tentara-tentara Allah. Yursiluha liman yasha, Allah mengirimkannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Fa idza halat fil mali aktsarat. Kalau berkah itu masuk ke dalam harta, harta menjadi banyak. Wa fil waladi aslahat. Kalau berkah itu masuk ke dalam anak-anak, anak-anak menjadi soleh. Wa fil jismi qawat. Kalau berkah itu masuk ke dalam badan, maka badan menjadi kuat dan sehat. Wa fil qalbi as'alathu. Kalau berkah itu masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi bahagia. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli ma wahabtana. Berikanlah berkah kepada kami ya Allah pada setiap yang Engkau titipkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Imam Hanafi sedang berjalan di tepi pantai, di tepi laut. Tiba-tiba datang seorang mulhid. Mulhid artinya ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Hanafi, saya tidak percaya Tuhan itu ada. Kata Imam Hanafi, coba engkau lihat kapal. Saat pagi hari kapal itu pergi membawa makanan, membawa sayuran, membawa hewan, membawa kendaraan, pergi dari tepi pantai, pergi ke pulau. Lalu kemudian saat petang hari, sebelum tenggelam matahari, sebelum malam, kapal itu pulang. Kapal itu tahu di mana tempat dia berlayar, di mana pulau tujuannya, di mana dia harus menambatkan sauh tali. Mungkinkah masuk akal ada kapal yang pergi dan pulang tanpa ada nakhodanya? Tak mungkin. Mungkinkah kapal bisa terbang berlayar di tengah lautan yang tak bertepi tanpa ada yang membimbingnya? Tak mungkin. Kalau kapal yang sekecil itu saja mesti ada yang menakhodainya, ada pemimpinnya, ada penunjuk jalannya, apalagi alam semesta yang begitu indah. Maka alam ini pastilah ada nakhodanya, pasti ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya itu? Allah. Jadi sebenarnya afala ta'qilun, kenapa tidak pakai akal? Afala tatafakkarun, kenapa tidak pernah berfikir? Afala tatadzakkarun, kenapa tidak pernah menggunakan peringatan-peringatan? Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda kuasa kami di atas muka bumi. Wa fi anfusikum, bahkan ada tanda-tanda kuasa Allah dalam diri manusia. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas bagi manusia bahwa Allah itu hak, benar, ada. Lalu datanglah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah kita menemukan keberadaan Allah dengan akal kita, lalu kemudian dijelaskan secara detail mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Dari wahyu. Siapa yang bawa wahyu? Jibril. Siapa yang minta Jibril? Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad SAW tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allamahu syadidul quwa, yang membawanya, yang mengajarkannya adalah dia yang sangat kuat. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan kita tidak menjadi na'udzubillah, summa na'udzubillah, ateis, mulhid. Anak-anak kita mesti ditanamkan tentang tauhid, akidah. Dibawa mereka ke tepi pantai, dibawa mereka ke tengah lautan untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.